Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diah Dwi Andari, dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab 3.8 menerapkan pengoperasian aplikasi keuangan. Materi ini bisa Anda jumpai pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 11 SMK di semester genap. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pertama, menggunakan aplikasi untuk laporan keuangan. Pada saat kita membuat sebuah laporan keuangan, kita harus tahu dulu akuntansi itu apa sih? Ya, kita kenal akuntansi itu adalah seni mencatat, mengelompokkan, menganalisis, dan menyajikan laporan keuangan organisasi secara sistematis. Dengan kata lain, akuntansi merupakan suatu proses dari data keuangan menjadi informasi akuntansi atau laporan keuangan. Proses transformasi ini sering kita kenal dengan namanya siklus akuntansi. Bisa Anda lihat di layar, untuk siklus akuntansi terdiri dari seperti di layar ya. Pertama, adanya buku transaksi. Buku transaksi ini adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran maupun pemasukan dalam perusahaan dagang maupun perusahaan umum. Dalam buku transaksi nanti kita lanjut dengan dua pilihan, kita masukkan ke jurnal dan pilihan kedua bisa dimasukkan ke pembukuan buku pembantu. Ketika kita memasukkan ke jurnal, kita akan lanjut membuat buku besar. Setelah itu, terakhir adalah membuat laporan keuangan. Sedangkan jika kita membuka atau membuat buku pembantu, kita langsung membuat laporan keuangan. Itu tadi siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi, kita bisa menggunakan Microsoft Excel sebagai aplikasi untuk mempermudah pembuatan laporan. Siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi ke jurnal, lalu data dalam jurnal diposting ke buku besar. Setelah itu, dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian, membuat neraca lajur. Lalu, dilakukan penyesuaian dengan data yang tersedia. Terakhir, baru dipastikan atau didapatkan hasil laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan, kita membutuhkan kode. Jadi dilanjutkan untuk membuat kode terlebih dahulu untuk mempermudahkan mengklasifikasikan transaksinya. Merancang kode akun. Kode akun ini dibuat untuk memudahkan akuntan dalam mencatat pemasukan maupun pengeluaran. Tiap organisasi memiliki caranya masing-masing dalam menetapkan tipe kode akunnya. Namun, umumnya membuat secara sistematis dan terstruktur agar mudah membaca transaksi yang terjadi. Sebagai contoh seperti berikut. Di sini Anda bisa melihat ada 4 digit angka 1111. Dalam 4 digit ini, setiap angka mempunyai arti sendiri-sendiri. Angka pertama, angka 1 di depan adalah induk akun dengan pengkodean angka. Untuk angka 1 biasanya dikelompokkan untuk aktiva. Angka 2 dikelompokkan untuk utang. Angka 3 dikelompokkan modal atau prive. Angka 4 dikelompokkan penjualan. Angka 5 kelompokkan harga pokok penjual. Dan angka 6 untuk kelompok beban. Sedangkan digit kedua angka 1 ini adalah sub pengelompokan akun dengan pengkodean akun. 1 untuk sub kelompok aktiva lancar, sedangkan 2 untuk sub kelompok aktiva tetap. Sedangkan digit ketiga dan keempat adalah induk akun dengan pengkodean akun. 01 untuk nama akun kas kecil, 02 nama akun kas bank di dalam negeri, 03 untuk nama akun kas bank di luar negeri. Untuk membuat akun, kita akan membuat tabel kode akun di Microsoft Excel, sehingga nanti kita akan mudah menginput kode dengan nama rekening. Kita langsung menuju ke Microsoft Excel.
Baik, ini adalah tampilan Microsoft Excel yang nantinya kita akan buat menjadi aplikasi pembuatan laporan keuangan. Pertama langkah kita adalah membuat tabel kode akun. Kode akun merupakan kode yang digunakan untuk mengelola transaksi akuntansi. Kamu dapat mengentri data kode akun ke Microsoft Excel dengan cara pertama, kita klik sheet 1 ya. Kemudian kita ganti namanya dengan cara klik kanan rename atau klik 2 kali pada tulisan sheet. Kita ganti dengan nama kode rekening. Kemudian kita inputkan mulai dari A1 sampai dengan B berapa sesuai dengan kebutuhan. Kita masukkan kode rekening dan nama rekening. Kita pastikan saja kan. Seperti ini ya. Kita butuhkan data seperti ini. Kode rekening dan nama rekening. Baik, di sini ada 2 tabel kode rekening dan nama rekening, di mana kode rekening kita menggunakan 4 digit. Digit pertama sesuai penjelasan yang tadi, yaitu untuk pengkodean kelompok aktiva, utang, modal, penjualan, harga pokok, dan beban. Sedangkan digit kedua tadi untuk sub kelompok aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan digit ketiga dan keempat adalah untuk nama akun kas kecil, kas bank di dalam negeri, dan kas bank di luar negeri. Baik, setelah kita membuat tabel seperti ini, langkah berikutnya adalah nama rank dengan kode perkiraan dengan cara mengeblok rank A2 sampai B27. Berarti kita blok semua A2 sampai B27. Kemudian kita pilih rumus formula, kemudian kita pilih define name. Define name, kita akan ditampilkan pada layar dialog define name, kemudian langsung kita klik OK. Kemudian penamaan kode perkiraan ini akan digunakan sebagai dasar ID dalam pembuatan rumus untuk mempermudah kita pada saat penginputan nama rekening dan kode rekening. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Caranya sama, kita membuatnya pada sheet kedua. Kita langsung menuju sheet kedua. Kemudian kita ubah namanya menjadi jurnal umum. Setelah itu kita akan membuat format jurnal umum yang terdiri dari tanggal, kode, nama rekening, saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Baik, ini adalah judul dari perusahaannya CV Permata Hati. Nama tabelnya adalah jurnal umum. Kemudian tabel yang kita gunakan ada tanggal, kode, nama rekening. Di sini saya membuat 2 sel C dan D. Kemudian saldo di E dan F. E untuk debit, F untuk kredit. Kemudian kita akan memasukkan rumus untuk sel C6 dan D6. Yaitu if buka kurung N buka kurung F6 di sini ya, F6 kurang dari 0 titik koma B6 sesuai dengan kodenya, tanda lebih besar dan lebih kecil, tanda petik 2 kali, tutup kurung, tutup koma, VLOOKUP B6 titik koma kode rekening titik koma 2 titik koma 0 buka tutup kurung titik koma tanda petik. Kemudian yang di D6 kita juga masukkan rumus yang sama, tetapi nanti akan hasilnya berbeda ya. Di sini maksudnya untuk membuat rumus kita bisa mengetahui jika nominal masuk ke kredit maka letaknya ada di D6, sedangkan jika nominal uang ada di debit letaknya ada di C6. Baik, ini lagi rumus sama dengan yang tadi ya. Tidak ada bedanya, sama. Tinggal kopikan saja C ke D, dikopikan saja.
Untuk memasukkan kode rekening pada jurnal umum dapat dilakukan dengan cara kita blok sel B6 sampai dengan sel yang dibutuhkan. Kemudian kita klik menu data. Kita masuk ke menu data validation. Selanjutnya akan muncul data validation, circle invalid data, dan clear validation circle. Kita pilih yang atas sendiri, data validation. Kemudian ini kita list, kita pilih list, kemudian sortnya kita pilih yang kode rekening, seperti ini ya. Kita blok dari A2 sampai yang terakhir A7. Setelah itu kita klik lagi, kemudian OK. Kemudian kita akan membuat buku besar ya. Ini cukup seperti ini saja. Kita lanjut ke buku besar. Maaf, ini tulisnya jurnal umum dulu. Jurnal umum. Kita ke sheet ketiga, kita akan membuat buku besar. Kita hanya perlu mengcopy sheet 2 ini dengan cara klik kanan, move or copy, kita pilih move to end, kemudian kita centang create a copy, lalu OK. Nanti akan muncul jurnal umum 2. Kita ganti namanya menjadi buku besar. Baik, setelah kita ganti buku besar, kita mulai mengaktifkan A3. Di sini ya, A3. Kita beri nama akun. Kemudian di sel F3 kita beri nama nomor akun. Kemudian kita tambahin satu tabel lagi untuk penulisan saldo. Jadi sini ya, kita blok, kita beri garis. Untuk format judulnya tinggal klik tanggal, kita format painter, nanti sama. Tinggal kita menambahkan tulisan saldo. Kita lanjut kembali. Setelah kita mengisi F3 dengan nomor akun, kita beralih ke G3 dengan cara kita memasukkan rumusnya. Ya, kita klik ini data, kemudian data validation. Kita pilih list yang allow, kemudian kita pilih yang data tadi. Di kode rekening kita blok dari atas sampai bawah. Lalu OK. Setelah itu kita ke B3. Kita gunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi B3 agar muncul otomatis nama akun jika kita memilih nomor akun pada G3 ya. Kita pilih fungsinya terlebih dahulu ya. Kita tulis. Rumusnya seperti tadi pada jurnal umum yang tadi ya. Cuma kita ganti selnya saja. Kalau tadi kan E6, sekarang kita ganti G3 karena kodenya di sini ya. G3 lebih besar 0 bla 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 seperti yang tertampang di layar. Selnya kita ganti semua ke G3 lalu kita enter. Kemudian kita akan buat baris untuk keterangan saldo, lalu kita nanti akan memasukkan rumus sum. Tapi sebelum melakukan itu, kita mencoba terlebih dahulu beberapa transaksi ya. Misalkan tanggal 2 Desember 2020. Nah, mohon maaf kelupaan karena ini nama akun harus diisi terlebih dahulu. Jadi kita isi terlebih dahulu nomor akunnya dengan memilih G3 tadi ya. Kita pilih yang 1101. Otomatis nanti muncul kas. Berarti jurnal umum ini adalah jurnal umum khusus kas. Kita hanya mengisi kas saja di sini. Kemudian sudah kita isi tanggalnya 2 Desember, terus kita isi kodenya sama 1101, kemudian kita isi di debit atau di kredit.
Kita isi misalkan di debit 645.000. Kita sudah menginput nominal uang sebesar 645.000. Tetapi di dalam nomor rekening ternyata kas muncul semua. Kita pastikan dulu untuk kas di rumus C6. Kita klik 2 kali, kita pindah selnya kredit ini ke debit. Sehingga untuk C6 dikhususkan untuk nominal yang debit. Nah, sehingga terlampir di sini tulisan kasnya menghilang. Baik, pengisian kedua. Ini ada tanggal 4 Desember 2020 dengan kode yang sama 1101. Kemudian nominalnya ada di debit sebesar 50 juta. Otomatis munculnya di sini ya. Kemudian untuk memunculkan rumus ini, kalian jangan lupa menarik rumus dengan tanda plus ini ke bawah. Di sini juga, sehingga kita tidak perlu mengisikan satu-satu sel yang ada di sini. Kita cukup mengcopy atau menarik rumus tersebut, sehingga sel di bawahnya akan mengikuti. Baik, transaksi yang ketiga ada di tanggal 10 Desember. Dengan kode yang sama 1101, nominalnya berada di kredit 15.750.000. Nah, sudah selesai pengisian. Kemudian jika ada pertanyaan atau kesulitan membaca nominal ini, kita tinggal rubah saja dengan blok mulai dari E6 sampai dengan G9, klik kanan, format cell. Kita pindah ke kategorinya accounting. Simbolnya kita pilih yang rupiah. Lalu oke. Nah, akan tertampil seperti ini. Baik, terakhir, jika kita sudah selesai mengisi jurnal umum tentang kas, kita akan menghitung saldonya. Kita cukup memasukkan rumus di sini, di debit sama dengan sum, buka kurung, kita blok saja sel E6 sampai dengan E8, tutup kurung, enter. Sehingga kita tahu total dari debit di jurnal umum sebesar 50 juta. Untuk mengetahui kredit dan saldonya, kita cukup tarik. Untuk kredit, rumusnya sama, kita tariknya ke kanan. Sehingga terlihat 16.395.000. Untuk mengetahui saldo, kita cukup kas yang ada dikurangi kas yang telah keluar, sama dengan E9 dikurangi F9, sehingga muncul 33.605. Sampai di sini saya harap Anda bisa memahami. Setelah pengisian jurnal umum tentang kas selesai, kalian bisa menambahi beberapa rekening mulai dari piutang, persediaan, perlengkapan, utang bank, penjualan, dan sebagainya sesuai dengan soal yang Anda peroleh. Tetapi di sini saya cukup menjelaskan sampai dengan jurnal umum saja yang nama akunnya kas. Kita akan lanjut ke materi berikutnya adalah membuat format neraca saldo. Saldo langkahnya sama, dari buku besar tadi bisa kita move or copy, terus kita ke set yang kosong, kemudian kita ganti nama neraca saldo. Caranya pertama, setelah kita sudah membuat tabel neraca saldo seperti yang Anda bisa lihat di layar, kemudian kita blok rank mulai dari A5 sampai dengan yang terakhir, kemudian klik data validation, kita klik list, kemudian kita arahkan ini ke kode rekening, kita blok dari A2 sampai A27, kemudian oke. Pada kolom ini nanti akan menunjukkan kode apa saja, kemudian nama rekeningnya akan muncul secara otomatis. Caranya adalah kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, A5, titik koma,
kode rekening, titik koma, 2, titik koma, true, tutup kurung. Kita kalau berhasil nanti akan muncul tulisan /n garing A. Kita coba. Pertama kita coba dulu, misal 1101 akan muncul nama rekening kas dan seterusnya ya. Ini tinggal kita tarik, nanti akan mengikuti rumus yang ada. Kemudian untuk pengisian kolom kredit dan debit akan mengacu pada jumlah saldo pada tiap-tiap buku yang ada atau buku besar yang telah dibuat. Jika pada buku besar saldo bernilai positif, maka akan mengisi sisi debit neraca saldo. Jika pada buku besar bernilai negatif, maka akan mengisi buku kreditnya. Berikut formula yang kita gunakan untuk pengisian debit dan kredit. Sama dengan if buka kurung buku besar tanda petik, tanda seru, absolut, absolut 21, tanda lebih besar sama dengan 0, titik koma, tanda petik, buku besar, tanda petik, tanda seru, absolut absolut 21, titik koma, 0, tutup kurung. Ini juga sama untuk rumus kreditnya, kita tinggal tarik ke samping. Yang membedakan adalah hanya tanda lebih besar sama dengan, kita ganti ke lebih kecil, kita enter. Sebenarnya kalau buku besar ini sudah selesai pengisian semua, kalau kalian punya soal dan pengisian buku besarnya sudah semua mulai dari kas, piutang, persediaan bahan baku, maka akan mudah. Nanti otomatis akan masuk sendiri ya. Saya harap dengan ini kalian bisa tahu caranya ya. Karena kas cuma sampai di sini, bisa langsung kalian masukkan ke dalam neraca saldo. Kas debit bisa masuk debit karena kas ini posisinya positif bukan negatif, dari pengurangan modalnya masih 50 juta, sedangkan yang keluar baru 16 juta sekian. Jadi sisa uangnya masih banyak. Jadi masuk ke rekening yang debit. Kalau kalian masih bingung tentang bagaimana masuknya debit dan kredit, bisa kalian coba lagi rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung, kita langsung aktifkan yang ini, buku besar, terus kita klik yang G9, lalu enter, kemudian tanda lebih besar sama dengan 0, koma, titik koma 2, kemudian lagi kita klik lagi yang ini, G9, kemudian maaf G9 ini ya, kemudian kita tambahi titik koma 0 tutup kurung, nanti hasilnya muncul di debit. Kalau kita tarik nanti tidak muncul karena kita tidak kasih absolut, sehingga kalau kita tarik rumusnya ke kredit akan muncul H bukan G. Jadi untuk tetap agar selnya sama dengan debit, kita kasih absolut di depannya. Maksudnya absolut di sini adalah selnya adalah mutlak sel G9. Kita coba tambahi absolut, kemudian baru kita tarik. Nanti hasil rumusnya sama dan nilai nominalnya keluar. Kenapa? Karena kita belum mengganti tandanya, kita ganti lebih kecil. Makanya enter. Itu tadi ya
salah satu contoh akun kas, karena kita sudah membuat akun kas. Untuk akun-akun lainnya bisa kalian buat sendiri di bawahnya sesuai dengan nanti soal yang ada. Kemudian rumusnya juga seperti di atas ya. Baik. Setelah mendapatkan pengisian akun neraca saldo dan akun-akun yang terisi di dalamnya, kita akan lanjut ke neraca lajur.